Tiba-tiba terdengar derit ban mobil yang berhenti mendadak. Sebelum sempat menoleh, mulut Mark sudah dibekap dan dia diseret masuk ke dalam mobil yang langsung pergi dari tempat itu. "Dad? Daddy? Dad?" Suara teriakan Dika itu masih didengar Mark sebelum terputus. 3, 2, 1. Novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Setelah beberapa saat, mobil yang membawa Mark melaju dengan stabil, tidak ngebut, tidak juga pelan. Mark agak bingung, apalagi setelah kain yang menutup wajahnya dilepaskan. Tangannya juga sudah tidak diikat ke belakang. Mark menoleh pada orang yang di sampingnya. Orang itu juga sedang menatap Mark. Maaf Tuan, ini demi keselamatanmu. Maaf, benar-benar minta maaf." Laki-laki itu menunduk, tidak berani lagi menatap Mark. Alis Mark naik berkerut. "Siapa kamu? Apa maksudnya ini?" Mark bertanya menahan amarahnya. "Saya Mike, Tuan. Nyonya Alana yang menyuruh turunkan aku di tempat tadi. Ini penting dan harus cepat. Kalian tidak..." "Tunggu, apa katamu tadi? Alana?" Mark menatap tajam pada Mike yang gugup. Tadi itu ada yang mengikuti Tuan. Untung saya cepat. Kalau tidak, orang-orang itu bisa ikut masuk ke lorong rahasia," jawab Mike. "Tapi kenapa? Maksudku, Alana?" Mark masih bingung, tapi suaranya sudah agak pelan sekarang. "Untuk saat ini, lebih baik menghindar dulu Tuan, sekaligus mengalihkan perhatian orang-orang itu. Sebaiknya Tuan kembali ke rumah sakit atau ke Rumah Putih. Tuan belum terlalu sehat." "Percaya pada kami Tuan, kami lebih leluasa mencari Nona Amara karena tidak ada yang mengenal dan juga tidak ada yang mencurigai kami. Saya akan selalu melapor pada Tuan dan Nyonya Alana setiap ada info," kata Mike dan menelpon. Handphone Mark berbunyi. "Itu nomor saya Tuan." Mark kembali menatap Mike yang tetap tidak berani melihat padanya. Tiba-tiba Mark ingat sesuatu dan melihat handphonenya lalu menelpon. "Nak?" Daddy kenapa? Ada apa tadi?" Dika langsung berteriak. Telinga Mark terasa sakit karena teriakan Dika itu, tapi bibir Mark tersenyum. Tidak apa-apa sekalipun telinganya sakit, itu anaknya, anak laki-lakinya. Mark merasa bangga, pikirannya langsung mengembara. Dia bercinta dengan Alana 2 kali, dua-duanya karena dalam pengaruh obat bius. Akibat bercinta itu, ada Amara lalu si kembar. 2 kali bercinta, 3 orang anak. Bagaimana jadinya andai dia dan Alana bercinta dalam keadaan sadar? Akan berapa banyak anak yang mereka punya andai mereka terus bersama? Mark merasa lucu, tak bisa membayangkannya. Mike yang di sampingnya menatap Mark yang senyum-senyum itu. Mark keki dan langsung memasang tampang dingin. Tampang cool seorang bos. "Topeng Tuan mana?" bisik Mike pada Mark. Mark kaget dan langsung memegang wajahnya. "Astaga," seru Mark. "Untung tadi saya gerak cepat Tuan. Mudah-mudahan orang yang mengikuti Tuan itu tidak mengenali Tuan," kata Mike masih berbisik. Jujur, Mark merasa panik, tapi di depan Mike dia tidak menunjukkannya. "Gengsi." "Dari mana kau tahu tentang topeng itu?" tanya Mark mendesis pelan. "Saya ditugasi Nyonya untuk melindungi Tuan, jadi saya tahulah penyamaran Tuan selama ini. Saya kan selalu bersama Tuan walau Tuan tidak sadari. Sayangnya saat ledakan itu saya sedang mengawasi tempat lain. Saya sama sekali tidak menyangka kalau Tuan akan pergi dari Rumah Putih dan ada di tempat ledakan. Syukur Tuan tidak apa-apa," jelas Mike. Mark terdiam. Jadi selama ini Alana melindunginya diam-diam. Ada rasa hangat di hati Mark. "Lalu kenapa Ara?" Mark menatap Mike. "Saya ke tempat itu ikut Nyonya. Non Ara sudah duluan ada di tempat itu. Saya tidak tahu pasti bagaimana Non Ara bisa ada di situ. Saat tahu ada bom lagi, saya langsung mengangkat Tuan keluar lorong. Nyonya dan dokter kepala mengangkat dokter Andre. Saya belum sempat kembali ke tempat Non Ara, bomnya sudah meledak. Maaf Tuan," kata Mike tertunduk. Anak itu. Mark menarik napas. "Non Ara sangat terlatih Tuan, saya yakin dia bisa selamat.
Mungkin karena jalan keluar dari sana tertutup karena ledakan, kata Mike lagi. Ara terlatih. Terlatih dari mana? Desah Mark. Mike langsung menutup mulutnya. Hampir saja dia keceplosan. Sekarang apa rencanamu? Kau mau ke sana? Tanya Mark. Saya akan kembali ke tempat tadi. Mudah-mudahan orang yang mengintai di situ sudah kehilangan jejak dan pergi dari situ. Sudah lebih dari 10 menit kita berputar-putar. Tidak ada yang mengikuti. Kita aman. Tuan kembali ke rumah putih atau ke rumah sakit. Saya dan orang-orang saya akan mencari Tuan Dokter dan Non Ara, kata Mike. Kali ini dia menatap Mark meminta persetujuannya. Mark malah memelototinya. Itu, Tuan kan tidak memakai topeng. Bahaya kalau ada yang mengenali Tuan. Untuk sekarang lebih aman kalau orang-orang itu mengira Tuan sudah meninggal. Itu lebih baik. Itu, maksud saya? Mike tergagap karena Mark menatapnya dengan muka yang tidak enak dilihat. Aku sudah meninggal, itu lebih baik, supaya kau tetap dapat uang dari Alana, begitu? Kata Mark dengan ketus dan marah. Bukan begitu Tuan, itu supaya Tuan aman. Aku tahu, turunkan aku di depan, serga Mark dengan cepat. Dia hampir tidak bisa menahan tawanya melihat mimik Mike. Dia bisa menilai Mike adalah orang yang baik dan setia. Mobil ini akan mengantar Tuan, saya yang turun dan kembali ke tempat tadi. Kata Mike lalu buru-buru turun saat mobil berhenti di tepi jalan. Mike benar-benar gugup berhadapan langsung dengan Mark. Aura Mark selalu membuatnya merinding. Karena gugup, Mike malah lupa meminta nomor handphone Mark untuk berkomunikasi. Jadi dia mengirim pesan pada Alana. Hai semuanya, my dear Risti, apa kabar? Terima kasih tetap setia menungguku dan mendengarkanku. Terima kasih yang sudah like, yang selalu komentar, juga untuk new subscriber. Welcome pendatang baru, semoga betah ya di channelku ini. Nah, semalam aku buka-buka channel ini dan lihat analisa audiensnya. Ternyata pendengar ataupun penontonnya itu banyak juga dari luar negeri. Halo my dear Risti yang ada di Arab Saudi, ada juga di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, juga Brunei Darussalam. Rasanya senang sekali, bangga dan merasa terhormat bisa menyapa kalian semuanya. Salam kenal dari aku ya, semoga kita semua tetap sehat. Sekali lagi, terima kasih untuk kalian semuanya my dear Ristiku tersayang. Muah. Tak jauh dari lokasi ledakan, 2 orang berpakaian hitam-hitam menemukan jalan pintu masuk menuju lorong rahasia bawah tanah rumah Andre. Beberapa hari lalu sebelum ledakan, salah satu dari orang itu berkeliling area itu dan bertanya pada seorang ibu di warung pinggir jalan. Mereka menunjukkan foto Andre. Ibu itu mengenali Andre dan mengatakan kalau orang yang ada di foto itu terkadang lewat di depan warungnya dan berjalan memasuki sebuah gang yang tak jauh dari situ. Hanya itu info dari si ibu. Ibu itu diberi uang dan diminta untuk membuntuti Andre, juga harus menghubungi mereka kalau melihat Andre. Dan kemarin ibu itu menghubungi mereka, memberikan info kalau dia melihat Andre masuk ke dalam gang itu. Dan sampai malam hari, ibu itu tidak melihat Andre ataupun orang lain keluar dari gang itu. Dari info si ibu itu, mereka sangat yakin kalau si dokter ada di rumahnya. Dan bom itu diledakkan. Si ibu yang tahu ledakan itu ketakutan, dia buru-buru pindah dari situ tanpa jejak. Tapi orang-orang itu sama sekali tidak peduli pada ibu itu. Mereka hanya ingin kepastian apakah si dokter sudah mati. Karena polisi tidak menemukan seorang pun korban dalam ledakan itu, maka mereka memutuskan untuk menyelidiki gang itu. Dan mereka menemukan lorong jalan rahasia menuju ruang bawah tanah rumah Andre. Kita balik pada Andre di lorong. Andre sudah bolak-balik di lorong itu berkali-kali, tapi tidak menemukan apa-apa. Dia kembali ke dalam ruang rahasianya dan duduk di atas lantai kotor. Berpikir, Amara tidak ditemukannya. Hanya ada 2 kemungkinan. Amara selamat dan sudah pergi dari tempat itu, atau ada orang lain yang membawanya pergi. Tapi 2 kemungkinan itu tetap membutuhkan jalan keluar dari tempat itu.
Tidak ada jejak. Lalu jalan mana? Andre kembali berdiri, memeriksa lantai dan semua dinding. Tetap dia tidak menemukan celah, hanya ada lubang-lubang kecil dan pintu keluar ke lorong. Dengan putus asa, Andre hanya bisa memeriksa peralatan yang ada di ruangan itu, apakah masih bisa berfungsi atau tidak. Televisi, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya semua rusak. Arus listrik pun sudah putus. Dia memandang semua yang ada di atas meja kerjanya itu. Tiba-tiba Andre mematung. Tangannya menggeser meja yang ada di depannya itu, menariknya dengan pelan dan hati-hati, lalu melongo ke dalam. Dia melihat tubuh Amara yang meringkuk di bawah meja sambil memeluk laptop. Andre meraih tubuh Amara, memeriksa denyut nadinya, lalu memeluknya erat-erat. Andre menangis. I would rather hurt myself than to ever make me cry. There's nothing left to say.